Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Bilqis dari Prodi PGMI semester 1, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam IAI Al-Azhar Kota Lubuk Linggau. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar dalam dunia psikologi pendidikan. Menurut Clayton Alderfer, motivasi belajar adalah kecenderungan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap serta perilaku pada individu belajar. Motivasi merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia atau individu untuk menuju pada hal yang lebih baik untuk diri sendiri. Nah, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam diri individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Nah, sekarang ke jenis-jenis motivasi belajar. Jenis-jenisnya ada dua, yaitu yang pertama motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah suatu keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu disebabkan faktor dorongan yang berasal dari diri seseorang tanpa adanya pengaruh orang lain karena adanya hasrat untuk mewujudkan tujuan tertentu. Contohnya, motivasi intrinsik adalah motivasi seseorang untuk bekerja keras, mendapatkan penghasilan karena hendak membeli seperti sepeda motor. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ialah suatu keinginan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar diri seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu menguntungkan dirinya. Contoh motivasi ekstrinsik adalah seorang pegawai yang termotivasi untuk bekerja lebih keras karena adanya peluang untuk meningkatkan karir. Kehidupan sehari-hari, motivasi banyak dipelajari, termasuk motivasi dalam belajar. Oleh karena itu, motivasi belajar dapat timbul tenggelam atau berubah disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah cita-cita atau aspirasi. Cita-cita disebut juga aspirasi adalah suatu target yang ingin dicapai. Penentuan target ini tidak bagi semua siswa. Nah, target ini diartikan sebagai tujuan yang ditetapkan dalam suatu kegiatan yang mengandung makna bagi seseorang. Yang kedua adalah kemampuan belajar. Dalam belajar dibutuhkan berbagai kemampuan. Kemampuan ini meliputi berbagai aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa, misalnya pengamatan, perhatian, ingatan, daya pikir, dan fantasi. Yang ketiga adalah kondisi siswa. Kondisi siswa yang mempengaruhi motivasi belajar berkaitan dengan kondisi fisik dan kondisi psikologis. Tetapi, biasanya guru lebih cepat melihat kondisi fisik karena lebih menjelaskan atau menunjukkan gejala daripada kondisi psikologis. Yang keempat adalah kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan merupakan unsur-unsur dari diri luar siswa, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bagi guru, hal ini penting karena guru terlibat langsung dalam pembelajaran siswa. Guru harus berusaha mengelola kelas, menciptakan suasana yang menyenangkan untuk memotivasi siswa dalam belajar. Kelima adalah unsur-unsur dinamis dalam belajar. Unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang keberadaannya dalam proses belajar tidak stabil, kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, bahkan hilang sama sekali.
khususnya kondisi-kondisi yang sifatnya kondisional, misalnya keadaan emosi siswa, gairah belajar, situasi belajar, dan lain-lain. Menurut pendapat Jamara, ada beberapa prinsip motivasi dalam belajar, seperti dalam uraian berikut. Yang pertama adalah motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama dari motivasi ekstrinsik dalam belajar. Yang ketiga, motivasi beberapa pujian lebih baik daripada hukuman. Yang keempat, motivasi berhubungan dengan erat kebutuhan dalam belajar. Yang kelima, proses pembelajaran akan berhasil manakala mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh karena itu, perlu menumbuhkan motivasi belajar. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar. Berikut ini dikemukakan beberapa petunjuk untuk meningkatkan motivasi belajar. Pertama adalah memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas dapat membuat paham ke arah mana ia ingin dibawa. Semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, maka akan semakin kuat motivasinya. Yang kedua adalah membangkitkan minat. Akan terdorong untuk belajar manakala mereka memiliki minat untuk belajar. Oleh karena itu, mengembangkan minat belajar merupakan salah satu teknik dalam mengembangkan motivasi belajar. Ketiga, aturlah waktu pasti untuk belajar setiap hari. Aturlah satu waktu yang tepat bagi Anda untuk belajar setiap harinya. Gunakanlah pengingat, lakukanlah bersama kegiatan menyenangkan lainnya, misalnya belajar sambil menghabiskan secangkir minuman favorit atau sambil berjalan-jalan di ruang kerja Anda. Dengan begini, Anda akan tetap termotivasi dan memiliki konsisten. Keempat, ingatkan diri Anda akan hasilnya. Misalnya Anda ingin mempelajari bahasa Korea. Mungkin Anda tidak suka mempelajari bahasa. Bayangkanlah hasil yang Anda akan dapatkan. Contohnya, Anda pergi ke Korea dan berjalan di sepanjang toko atau restoran, dan Anda dapat berbincang dengan para pelayan toko, sopir, atau yang lainnya menggunakan bahasa Korea dengan lancar. Dengan membayangkan hasil yang akan Anda dapatkan, Anda kembali termotivasi untuk belajar kosakata, kata kerja, bahkan formula kalimat dalam bahasa Korea. Kelima, mencari cara lain untuk belajar. Kapanpun rekan pembaca kehilangan motivasi, cobalah cara lain untuk belajar. Misalnya Anda belajar menggunakan YouTube, namun Anda merasa bosan dan tidak bersemangat lagi, maka cobalah cara lain yang dapat mengembalikan motivasi dan semangat belajar Anda. Yang keenam, berikan diri penghargaan kecil. Nah, ini adalah cara yang hebat dalam mempertahankan motivasi belajar. Ketika Anda berhasil mempelajari suatu hal, berikan penghargaan kecil. Misalnya membeli sesuatu barang yang Anda sukai. Nah, dengan ini Anda memberikan pemahaman kepada otak bahwa ketika Anda berhasil melakukan sesuatu, maka Anda akan merasakan kegembiraan. Nah, ini akan membuat Anda terus termotivasi, dan jika Anda hampir kehilangan motivasi belajar, motivasi itu akan mudah kembali karena Anda tahu bahwa keberhasilan akan menghasilkan kegembiraan.